Video ini akan spesial karena gua akan bahas tentang KPR. Please pahami isi video ini baik-baik karena banyak orang yang tertipu pada saat mengambil KPR sehingga sangat merugikan. Dan kalau lu gak pahami baik-baik, ketika lu udah gak bisa bayar, rumah lu bisa disita. Mungkin lu bangga aja gitu punya rumah ketika lu udah mampu untuk membeli rumah dengan KPR. Tapi ada satu hal yang perlu lu tahu, ketika lu memutuskan untuk nyicil rumah melalui bank, rumah itu bukan sepenuhnya punya lu. Rumah itu punya bank. Coba lu baca baik-baik. Apa itu? Draft yang lu tanda tangani. Hari ini gua akan bahas detail tentang KPR, dari apa saja kekurangannya hingga sampai pengalaman pribadi gua yang sangat merugikan. Makanya gua gak mau kalian rugi juga. Selain itu gua juga akan jelasin tentang tahapan proses KPR itu kayak gimana, alurnya itu kayak gimana, gua akan jelasin detail. Dan gua juga akan bahas tentang sertifikat rumah dan juga pajak rumah. Jadi pastikan kalian nonton sampai akhir. Mortgages are scams. You never own the thing they try and get you to buy. The whole system of mortgages are bullshit. But this is an important thing to discuss, guys. Hai guys, gua Jeffrey. Jadi bagi kalian yang belum kenal, gua adalah seorang mahasiswa, lebih tepatnya mahasiswa hukum. Dan pekerjaan gua bergerak di bidang properti. That's why kenapa gua bahas topik ini tanpa skrip sama sekali. Karena ini sudah pekerjaan gua dan juga makanan gua sehari-hari. Apalagi gua juga ada pengalaman untuk beli rumah, makanya gua bisa jelasin dengan detail. Di channel gua ini, gua sering bahas tentang topik keuangan, dari investasi, sejarah, dan bahkan sampai mindset dan tips mengelola uang. So, untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan bantu support channel ini dengan cara subscribe. Seperti biasa, video ini gua bagi menjadi beberapa chapter. So, pastikan kalian nonton sampai akhir ya. Chapter 1. Apa itu KPR? KPR adalah solusi bagi banyak orang untuk bisa memiliki rumah tanpa harus membayar tunai dalam jumlah besar sekaligus. Dengan KPR atau kredit kepemilikan rumah, lu bisa meminjam uang dari bank untuk membeli rumah dan melunasinya secara bertahap selama beberapa tahun. Biasanya sih dengan tenor dari 5-25 tahun, tapi kebanyakan orang itu mengambilnya 10-20 tahun. For example, misalkan lu mau beli rumah, harga rumahnya itu 1 miliar dan lu hanya punya dana sekitar 500 juta, lu bisa mengajukan KPR ke bank. Oke, misalkan dengan DP 30%. Berarti DP yang harus dibayarkan sekitar 300 juta. Sisa 700 juta lu akan cicil ke bank. Jadi 300 jutanya itu sebagai DP lu bayar di awal. Dan sisa 700 jutanya lu cicil ke bank. Mungkin ya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Suka lu mau berapa lama? Paham ya maksudnya ya? Chapter 2. Langkah-langkah mengurus KPR. Setelah memutuskan untuk mengambil KPR, ada beberapa langkah yang perlu lu jalani. Yang pertama, lu harus menentukan rumah yang ingin lu beli, ya, dan mengecek apakah sesuai dengan budget dan kebutuhan lu. Jadi lu pastikan cocok dulu. Untuk lu yang mungkin orang-orang Chinese maybe ya, yang suka lihat feng shui, ya pastikan lu udah cocok dulu baru mengajukan KPR. Gua banyak ketemu customer yang mau ajukan dulu, tapi rumahnya nggak cocok. Nah, ujung-ujungnya nanti booking fee yang udah kalian setor, itu nanti nggak bisa dikembalikan lagi. Mau alasan apa? Lu bilang feng shui lu nggak cocok, walaupun lu udah booking fee di awal. Ya kan? That's why lu pastikan rumah lu udah cocok, udah oke, udah nyaman, baru lu booking fee dan ajukan KPR. Paham ya? Setelah lu udah menemukan rumah yang cocok, next stepnya adalah lu ajukan ke bank. Nah, ini proses yang paling melelahkan. Kenapa? Karena di proses ini lu akan mengumpulkan dokumen, ya kan? Habis itu pengecekan dokumen. Setelah itu nanti orang appraisal akan menilai rumahnya dan tinggal tunggu hasil dari bank. Tapi biasanya ini akan makan proses sekitar ya paling cepat sepengalaman gua sih 1-2 minggu ya, tapi paling lama bisa sampai berbulan-bulan. 2 bulan pernah, 3 bulan pernah, tergantung data lu juga sih. Tergantung data lu, tergantung juga dari data penjual, data rumahnya kayak gimana. Setelah itu ada juga proses appraisal, di mana bank akan menilai rumah tersebut untuk menentukan berapa pinjaman yang bisa diberikan. Jika proses penilaian rumah ini lancar, baru lu bisa masuk ke tahap akad bank. Ya, nah jadi lu gak bisa suka-suka tuh. Misalkan lu beli rumah 1M dan lu mau ajukan, ya kan, harga nilai rumahnya itu 1M gak bisa. Jadi lu ketika ajukan 1M, ya kan, nanti orang appraisal akan cek di lapangan harga sekitaran itu berapa. Oke, misalkan kalau harga sekitaran itu 1,2, ya berarti 1M yang lu kasih itu nilainya udah aman. Tapi kalau misalnya mereka cek di lapangan, rupanya lapangan ini harga rumahnya itu 800 juta. Nah, maka bank akan mempertimbangkan untuk ya menilai rumah tersebut 800 juta. Dan ketika bank menilai rumah tersebut 800 juta, maka lu cuma bisa pinjam sekitar 600-an juta, hampir 700, ya kan, mentok-mentok sih 700 sih. Jadi ya bank itu pun nggak bodoh, mereka nggak suka-suka kasih lu uang untuk asal beli rumah. No, jadi mereka akan cek lapangan, mereka akan cek harga sekitaran berapa, baru mereka kasih lu pinjam. Oke? Nah, gua harapkan kembali agar lu semua
pada gak lupa. Jadi prosesnya kayak gini, ya kan? Ini sepengalaman gue beli rumah pribadi, sama ini sepengalaman customer gue beli rumah. Prosesnya itu sama semua, oke? Jadi lu cari dulu rumah yang mau lu survei. Setelah lu survei dan setelah lu cocok sama harga, cocok sama rumahnya, lu booking fee. Setelah booking fee, maka lu akan kumpulin semua data-data lu sambil udah jalani BI checking. BI checking itu biasanya pakai KTP doang. Nah, pastikan lu gak ada call. Jadi untuk lu yang suka pinjol, yang suka kredit-kredit gak jelas ya kan, pastikan lu bayar. Oke, seberapa besar pun penghasilan lu dan seberapa kecil pun uang yang lu pinjam, kalau lu gak bayar dan data lu ada call 5 biasanya, ya maka lu gak bisa ajukan KPR. Walaupun duit lu banyak dan uang yang lu pinjam itu dikit doang, gak bisa, data lu itu udah cacat. Jadi bank itu biasa gak mau terima, minimal udah, ya kurang tahu ya karena gue bukan kerja di bank, tapi biasanya minimal 6 bulan atau 1 tahun lu udah bersih, udah lunas, baru lu bisa ajukan KPR. Ya mungkin kalau untuk teman-teman bank yang bisa komen di bawah, gue gak tahu berapa, tapi setauku kayaknya 6-1 tahun, maybe ya. Jadi pastikan data kalian itu tidak ada call, tidak ada cacat sama sekali. Dan ya kalau misalnya lu pinjam duit ya kan, please jangan lupa bayar, oke? Nah, setelah BI checking lu aman, nanti bank akan jalin 2 arah, oke? Arah dari yang penjual untuk yang anggunan, sama arah untuk debitur, ya untuk pembeli. Nah, mereka akan jalani, kalau untuk penjual mereka akan jalani appraisal untuk menilai rumah tersebut, dan untuk pembeli mereka akan jalani mungkin untuk survei usaha atau maybe untuk ya minta slip gaji, rekening koran, semua lah. Oke, nanti mereka akan proses bersamaan tuh. Setelah nanti nilai rumah udah keluar dan rupanya cocok dengan yang lu ajukan, dan rupanya data lu, penghasilan lu itu oke, nah nanti baru ditanyain lah lu mau pinjamnya berapa lama, ya kan, lu mau pinjamnya berapa banyak. Nanti tinggal cocokin aja. Ya, hopefully semua lancar-lancar. Tapi pada umumnya sih, ya tiap bank itu beda-beda untuk menilai lu apakah layak atau enggak. Tapi setahu gua, bank menilai lu itu paling aman adalah ketika cicilan lu tidak melewati 30% dari penghasilan lu. For example, misalkan gaji lu 10 juta. Ya, berarti cicilan maksimalnya itu adalah 3 juta. Oke, itu yang paling aman yang dinilai oleh bank. Tapi ya tiap bank ini beda-beda, karena ada bank yang menilai ya 50%, 60%. Ya, jadi misalkan ya penghasilan lu 10 juta dan lu bisa ajukan cicilan 6 juta per bulan. Itu 60% dari penghasilan lu. Pokoknya tiap bank itu beda-beda, jadi pastikan kalian tanya dulu lah dengan marketingnya. Oke? Dan ketika nanti bank udah menilai lu layak dan lu udah di-approve, next step-nya itu adalah cek bersih. Oke? Cek bersih sertifikat, pembayaran pajak, dan setelah itu tinggal akad KPR. Oke, tinggal akad di notaris. Oh ya, sedikit tambahan, gua mau jelasin tentang sertifikat. Pokoknya kalau kalian mau ajukan KPR, 2 sertifikat ini yang hanya dinilai oleh bank, yaitu SHGB dan juga SHM. Jadi misalnya kalian ada mau ajukan KPR, rumah yang di luar dari 2 sertifikat ini, maybe SK Camat atau apapun itu, ya tidak bisa. Karena bank hanya mau menerima rumah yang sertifikatnya itu SHM atau SHGB. Apa perbedaan antara SHM dan SHGB? Jadi SHM itu adalah sertifikat yang paling kuat secara hukum dan paling diinginkan oleh calon pemilik rumah. SHM memberikan hak mutlak atas tanah, sedangkan SHGB memberikan hak bangunan yang ada di tanah tersebut, yang ada di atas tanah tersebut. Kalau strata title itu kayak gimana? Nah, strata title itu adalah sertifikat yang khusus untuk apartemen. Ini haknya sama dengan yang SHGB tadi. Bedanya yang strata title ini dipecah-pecah, SHGB yang dipecah-pecah. Chapter 3, bunga KPR, floating rate versus fixed rate. Bunga KPR ada 2 jenis, ada yang fixed rate sama ada yang floating rate. Bunga fixed atau fixed rate, di mana suku bunga yang kamu bayar tetap sama selama periode tertentu. Sedangkan bunga floating atau floating rate, di mana bunga bisa berubah-ubah sesuai dengan suku bunga acuan Bank Indonesia. Jika memungkinkan, ambillah program bank dengan fixed rate yang sepanjang mungkin, yang paling panjang lah pokoknya lah. Jangan ambil yang floating. Kenapa? Karena ya supaya lu gak kaget aja ketika suku bank tiba-tiba naik, itu bunga lu juga langsung loncat tuh. Oke, gua jelasin pengalaman gua ya. Jadi rumah ini gua ambilnya pakai KPR, dan dulu itu gua ambil fixnya itu 3 tahun dan floatingnya itu sampai habis. Oke, gua gak bisa bilang floatingnya itu berapa lama, pokoknya lama lah. Ya, 3 tahun pertama itu gua bayar bunganya itu sekitar 5%, dan
setelah lewat 3 tahun, oke, tiba-tiba bunganya loncat sampai 12%. Ini pengalaman gua. Dan terakhir gua memutuskan untuk pindah bank. Gua pindah bank dari BUMN ke swasta. Oke, gua pindah ke swasta dan gua ambil cicilannya itu 10 tahun. Dan itu gua ambil yang fix berjenjang karena gua tidak mau kena floating. Ya, gua gak mau floating sama sekali. Fix berjenjang ini bisa jadi opsi yang oke untuk kalian yang ambilnya nggak terlalu lama, karena tahun pertama sampai tahun ketiga itu nanti bunganya sekitar 5% maybe, habis itu nanti 4 sampai 6 maybe 8%, dan 9 sampai 10 itu nanti sekitar 9%-an, hampir 10%. Jadi gua rasa itu lebih oke dibandingkan kalau misalnya kalian ambil fix yang 10 tahun langsung, itu kalau nggak salah 10% sih, atau 9,8% kalau kemarin. Tapi ya menurut gua lebih untung aja kalau misalkan ambil yang fix berjenjang daripada fix semuanya. Oke, dan please kalau misalkan kalian mau ambil program KPR, ya kalau bisa hindari yang namanya floating rate. Oke, saran dari gua, kalian kalau mau ambil KPR jangan ambil terlalu lama. Ya, maybe 5 sampai 15 tahun itu paling ideal menurut gua. Jangan ambil sampai 20 tahun atau 25 tahun. Kenapa? Karena kalian akan rugi. Kalian kalau ambil KPR, kalian bayar bunga dulu di depan, bukan bayar pokoknya dulu. Dulu gua salah. Karena pas dulu gua ambil KPR, gua belum mendalami yang namanya bank, sama gua belum mendalami bidang properti ini. Gua masih desainer pada saat itu. Dan gua bodoh banget, gua ambil cicilan yang panjang. Dan gua ambilnya itu fixnya hanya 3 tahun. Setelah gua bayar 3 tahun dan gua mau pindah bank, ya berarti bank yang kedua nih mau melunasi bank pertama dong, ya kan? Nah, itu pokok yang dipotong sedikit banget, nggak sampai 10%, lo bayangin. Ya, gua bayar 3 tahun dan itu pengurangannya sekitar maybe 5% doang. Plus gua harus bayar penalti 3%. Jadi ya ibaratkan 3 tahun ini gua sia-sia, duitnya kasih ke bank semua, ya kan? Jadi please kalian jangan salah ambil KPR, bijaklah sebelum mengambil KPR. Oke. Terakhir gua sekarang udah jalan di bank swasta sekitar ya awal tahun kemarin lah. Jadi ya sampai sekarang sih oke-oke aja, karena gua udah tenang juga, bunganya itu udah fix berjenjang selama 10 tahun. Gua dulu gak mikir sampai sana, gua ambil lama dan gua ambil fixnya itu 3 tahun karena kenapa? Cicilan per bulannya itu murah. Oke, jadi gua kira maybe nanti beberapa tahun ke depan, ya kan, nanti kalau gua udah ada dana, gua tinggal boom sampai selesai. Kalau kalian ambil cara seperti itu, kalian akan rugi. Karena ketika nanti kalian mau boom, ya, ketika nanti kalian mau melunasi, itu nanti pokoknya masih banyak. Oke, jadi kalau kalian ambil KPR, jangan ambil terlalu lama, karena nanti yang dipotong itu di awal, bukan pokoknya, bunganya yang kalian bayar. Pokoknya itu masih stay dan hanya kepotong dikit-dikit aja nanti. Chapter 4, pajak dan biaya tambahan. Setiap transaksi jual beli rumah, mau lu cash ataupun lu KPR, itu ada biaya pajak yang harus bayarkan. Berikut ini adalah beberapa jenis pajak yang harus lu perhatikan. Yang pertama itu adalah PPN dan PPH. PPN ini adalah pajak pertambahan nilai. Sekarang sih 11%, tapi kedepannya sih mau naik ya. Sedangkan PPH itu adalah pajak penghasilan. Jadi kalau misalkan lo mau beli rumah baru, itu masih ada PPN-nya. Tapi kalau misalkan lo beli rumah second, itu nggak perlu bayar PPN lagi. Hanya bayar PPH, dan PPH itu ditanggung oleh penjual. Oke? PPH itu 2,5% dan PPN itu 11%. Tapi untuk PPN ini gue juga kurang tahu sebab siapa yang bayar. Gue juga kurang tahu ya. Tapi setahu gue, biasanya PPN itu pembeli yang bayar. Tapi mereka gak bilang. Oke? Ini gue kasih contoh. Kadang lu mau beli rumah sama developer, itu ditulis kalau PPN-nya sudah free atau ya pokoknya gratis PPN lah, ya kan? Tapi sebenarnya harga rumah yang dikasih itu misalkan anggap 1M, nah nanti 11% dari sana itu sebab PPH-nya. Jadi ya sebab developer itu ambilnya itu sekitar 900 jutaan dan sisa PPN-nya itu lu yang bayar sebenarnya. Pokoknya developer, pebisnis itu nggak mau rugi lah. Yang kedua, BPHTB atau biaya perolehan hak tanah bangunan. Biaya BPHTB ini biasanya ditanggung oleh pembeli dan ya, biasanya disebut sebagai pajak pembeli. Oke, besarannya itu sekitar 5% dan biasanya dikurangi dengan MPO/PTKP. Ya, kalau di kota Medan itu 80 juta pengurangannya. Tapi di kota-kota lain ini berbeda karena nih nilainya ini tergantung dari pemerintah daerah kalian. Oke, jadi beda kota beda juga MPO/PTKP-nya. Oke, susah kali bilangnya. Nah,
Cara hitungnya kayak gini. Contohnya harga rumah 1M, oke? 1M itu kurang 80 juta, 920 juta, ya kan? Kali 5%. Nah, pajaknya itu PPHTB-nya itu 46 juta. Oke, kalau untuk rumah 500 juta kayak gimana? Oke, 500 juta kurang 80 juta, 420 juta. Kali 5%, 21 juta. Itu cara hitung pajak BPHTB. Dan angka berapapun itu pengurangannya sama. Oke, jadi ya semoga kalian bisa paham lah. Nanti rumusnya ya gua taruh di description atau nanti gua tulis di bawah nih, oke? Chapter 5, asuransi KPR. Banyak yang lupa kalau ketika kita ambil KPR, kita juga diwajibkan membeli asuransi, baik asuransi kebakaran maupun asuransi jiwa. Well, sebenarnya kalau membahas asuransi ini bukan keahlian gua, tapi ya gua kasih tahu apa yang gua tahu aja. Dan kalau misalkan ada salah, ya kalian boleh koreksi gua di kolom komentar, oke? Ada dua jenis asuransi jiwa secara umum. Yang pertama itu adalah asuransi single life. Asuransi ini hanya berlaku untuk satu pihak dan jika pasangan meninggal, maka cicilan ini dianggap lunas. Yang kedua, asuransi joint life. Jadi ini khusus untuk yang joint income, kalian yang KPR dengan cara joint income, please kalian paham ini baik-baik. Ya, joint income itu adalah misalkan lu suami istri, ya kan, yang mau menggabungkan penghasilan lu untuk ambil KPR. Biasanya nih kalian dapat asuransi yang joint life. Ya, jadi jika salah satu pasangan meninggal, maka pasangan yang lain, ya, pasangan yang satunya lagi itu akan meneruskan cicilannya. Jadi please kalian paham ini baik-baik, dan kalau misalnya kalian nggak cocok, kalian boleh coba tanyakan ke marketing kalian, marketing bank kalian. Oke? Karena ini sangat merugikan ketika misalkan nih suami istri joint income, ya kan? Suaminya meninggal nih, sisa istri yang bayar. Itu bayar sampai hamhe itu, serius. Jadi pastikan kalian pahami baik-baik, oke? Ketika tanda tangan akad, pastikan kalian tahu detail asuransi yang diambil. Pada umumnya kalian hanya dikasih tahu kalau kalian bayarnya itu asuransi jiwa dan asuransi kebakaran, tapi tidak dijabari secara detail. Jadi kalian coba baca baik-baik. Chapter 6, menghindari kesalahan umum KPR. Untuk menghindari kerugian besar, ada beberapa kesalahan umum yang harus lu hindari sebelum lu ambil KPR. Yang pertama, tidak mengecek detail bunga. Sebelum akad, pastikan sudah menghitung total bunga yang harus dibayar. Ada mitos tentang KPR, di mana lu mengambil bunga yang paling rendah, itu maka yang paling untung. Sebenarnya gak gitu juga hitungannya, oke? Ini gua kasih contoh aja lah. Gini boy, anggap aja lu mau KPR 10 tahun ya, oke? Nah, lu mau KPR 10 tahun nih, mending lu ambil cicilan 10 tahun yang fixed rate dengan bunga 9% sampai 10%. Itu udah fix tuh, gak berubah-berubah lagi, oke? Atau mungkin lo ambil yang fix berjenjang. Tahun pertama sampai tahun ketiga, tahun keempat sampai tahun keenam, nanti naiknya bertahap. Ya, mending lo ambil itu dibanding lo ambil 4,75% atau 5,25% selama 3 tahun pertama. Itu kan rendah kan? Ya kan? Itu kan rendah. Habis itu nanti sisanya floating tuh. Nah, gua kasih lo tahu, bunga yang floating itu biasanya sekitar 12% sampai mentoknya 15%. Ini pengalaman gua. Yang lain gua gak tahu, oke? Tapi pengalaman gua kayak gitu. Dan biasanya kalau lu ketik di Google sekarang, floating rate itu apa? Floating rate itu adalah bunga yang mengikuti suku bunga acuan BI. Dan di sana juga ditulis ketika suku bunga lagi naik, maka cicilan lu ikut naik. Dan ketika suku bunga turun, cicilan lu ikut turun. Ya, dibilang sih kayak gitu kalau di Google kan. Tapi aslinya, suku bunga naik, cicilan lu pasti naik. Tapi suku bunga turun, cicilan lu belum tentu turun. Oke, lu coba mungkin tanya teman-teman lu atau tetangga lu yang mungkin cicilan KPR yang udah floating, itu suku bunganya kalau turun, cicilannya itu gak ikut turun. Yang namanya naik udah susah turunnya. Oke, lu paham lah maksud gua kayak gimana lah. Jadi please, untuk kalian yang marketing bank, gua bukan bilang kalian nipu atau apa. Please, kalau misalkan customer tanya floating itu apa, jelasin dengan detail, jelasin dengan jujur, oke? Banyak yang bilang kalau nanti suku bunga naik, ya kan ikut naik. Kalau suku bunga turun, juga ikut turun. Pada aslinya enggak, suku bunga naik ikut naik, kalau turun nggak ikut turun. Dan ada mentoknya sih, kalau nggak salah 14%, 15%, tergantung kebijakan bank, tergantung draft yang kalian teken itu maksimalnya berapa. Jadi kalian pahami baik-baik. Jadi pokoknya kalian harus cek bunganya secara detail ya. Kalau yang tadi gua bilang, ya kan, mungkin kalian ambil fixed berjenjang. Kalau misalnya itu digabung semua, dibagi 10, itu ya mungkin sekitar 8% sampai 9% bunganya per tahun. Tapi kalau misalnya kalian ambil fixed rate habis itu floating, walaupun di 3 tahun pertamanya itu murah atau 5 tahun pertamanya itu murah, tapi sisanya itu nanti kalian bayar bunganya itu belasan persen, dan itu jauh-jauh lebih rugi. Yang kedua, tidak memahami ketentuan pajak. Jangan sampai salah bayar pajak. Pahami cara menghitungnya. Dan memang pajak itu ribet,
Tapi kalian bisa cari orang yang memang ngerti pajak. Kalian boleh tanya konsultan pajak atau kalian boleh tanya notaris. Pajak memang hal yang sangat ribet, makanya Albert Einstein, ya ilmuwan yang paling pintar di dunia, itu bilang kalau misalnya pajak itu adalah sesuatu yang paling membingungkan di dunia ini. Yang ketiga, asal percaya pada promo KPR. Selalu lakukan perbandingan antara beberapa bank sebelum kalian memutuskan untuk ambil cicilan. Jadi saran gua, ketika kalian udah ketemu rumah yang cocok dan kalian mau ajukan KPR, please ajukan di beberapa bank. Oke, jadi nanti kalian bisa membandingkan tuh mana yang lebih murah. Kadang ya memang beda-beda dikit, tapi ya kalau bisa lebih murah, why not gitu kan. Kadang di bank A sama bank B, cicilan ada yang lebih murah, ada yang free admin, ada yang nanti free provisi, ada yang nanti asuransi lebih murah. Jadi kalian bisa pilih tuh mana yang lebih menguntungkan untuk kalian. Jadi jangan hanya proses di satu tempat. Itu saran gua. Kalau mau ikuti, kalau gak mau, gak apa-apa. Alright guys, mungkin gitu aja video kali ini. Semoga kalian suka sama konten kali ini. Maaf juga kalau misalnya gua bicaranya agak terburu-buru karena ya rumah gua nih agak bising karena lagi ada tamu, oke? Jadi pun gua agak bisa keras-keras sih suara gua dan gua ngomongnya harus lebih cepat. Ya, pokoknya itu sih. Lakukan perhitungan yang matang sebelum kalian ambil KPR dan pastikan segala hal terkait pajak, bunga, dan asuransi sudah jelas sebelum kalian memutuskan untuk mengambil KPR. Kalau kalian suka sama video kali ini, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Ya, kedepannya maybe gua akan bikin video tentang properti lagi kalau kalian mau. Dan kalian boleh request di bawah mau bahas apa. Mungkin yang kepikiran itu adalah yang kemarin ada yang DM gua, gimana caranya gua bisa beli rumah di usia ya 20 gitu kan. Jadi ya maybe kedepannya gua akan bahas itu kalau memang views di video ini lumayan rame. Oke, alright, that's it guys. Thank you for watching this video and see you in the next video. Bye bye.